Shalom. Apa kabar? Biasa. Terima kasih atas kejujurannya. Hari ini kita mensyukuri sebuah persaudaraan kita dalam komunitas Portugi, dan bacaan hari ini meneguhkan kepada kita akan komunitas kerajaan Allah. Tentu saja 3 minggu terakhir ini kalau Bapak Ibu perhatikan bacaan-bacaan tentang perumpamaan. Juga minggu yang lalu ladang dan ilalang, kandu, kemudian mutiara, harta terpendam. Beberapa minggu ini pun diulang sampai hari ini, dan dalam versi hari ini ditekankan yang singkat. Kerajaan Allah seumpama mutiara, kerajaan Allah ibarat harta terpendam. Apa sebetulnya yang ingin dimaksudkan semuanya itu? Yesus bicara kepada kita tentang kerajaan surga. Berarti kalau Anda dan saya merasakan kerajaan surga, apa artinya? Ada yang sudah pernah di surga? Sudah. Reinkarnasi dong. Kerajaan surga sederhana sebetulnya. Allah yang meraja. Itu kerajaan surga. Besok Anda dan saya masuk surga, seperti ini keadaannya. Sukacita, damai sejahtera, shalom, kemudian penuh kasih, kegembiraan, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kondisi keadaan kerajaan surga. Bagaimana hal itu dianjurkan oleh Anda dan saya? Saya kira dari hari ini Yesus bicara amat terang benderang. Kerajaan surga itu bagaikan mutiara yang indah. Yesus bagaikan seorang pedagang yang mencari mutiara. Mutiara itu siapa? Anda, kita semua. Berarti kalau mutiara itu adalah amat sangat berharga, Anda berarti amat sangat berharga. Coba deh perumpamaan ini salah satu sisi tafsir. Bagaimana pergumulan Anda dan saya bagaikan mutiara-mutiara kehidupan. Jika tidak ada orang, harapan kita yang masuk surga itu adalah orang-orang yang baik-baik aja, yang saya nggak termasuk Romo, terus apalagi yang bawel, rewel gitu ya, tampaknya seneng, nggak pernah seneng gitu ya, sirikan dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi pada kita, amin. Amin. Coba senyum sekarang saya. Jangan dipaksa gitu dong. Berarti belum makan malam. Senyum minimal adalah sebuah kerajaan di mana kita memberi energi bagi orang lain dengan cinta. Maka buat saya, di mana kerajaan Allah itu, surga itu harus dihadirkan karena Allah meraja pada Anda dan saya. Kapan itu? Di sini dan saat ini. Ketika saya bisa tersenyum pada orang, saya memberi power sama orang, orang itu merasa, gue disenyumin. Itu kerajaan surga. Dan Anda harus menghadirkan terus menerus. Coba bayangkan di sini kita melotot. Coba melotot. Gitu ya. Susah ya. Susah orang ada anak surga ya. Coba di luar sana. Tahu matamu di mana? Oh kayak gitu aja. Apalagi saya ulang. Pijak kamu ya. Macam-macam deh. Pokoknya kita bisa kata. Apakah itu kerajaan surga, teman-teman? Menakutkan. Kondisinya tidak memberi power.
Kalau demikian, apakah Allah meraja? Tidak. Kondisi Allah meraja itulah kerajaan surga. Tapi Tuhan memberi kiasan kepada Anda dan saya untuk menggapai kerajaan surga kelak. Kalian memang harus memperjuangkannya dari sekarang ini. Bagaikan apa? Nemu mutiara. Ini tafsir kedua. Tahu mutiara ya? Tahu? Saya aja belum pernah punya yang namanya mutiara. Saya gambarannya nggak ngerti sebetulnya, tapi tahu itu barang indah. Mutiara itu ditemukannya katanya di dasar laut, betul ya? Dan ketika ketemu mutiara harganya mahalan. Berapa Pak Hendra sekarang mutiara? Gak tahu dong, orang saya mau pasang ring lain. Saya gak mutiara kerajaan Allah bagikan ring itu. Dalam catatan ini kita bisa paham mutiara memang mahal harganya. Kalau mungkin diuangkan dari sekarang ini hampir 1 eman lebih. Maka itu memang barang berharga. Nah, Anda bayangkan nemu itu di ladang Anda dan saya ketika menemukan sebuah tanah, pasti Anda memperjuangkan itu dibeli, ya, karena di situ ada mutiara. Nah, perjuangan untuk membeli itulah perjuangan Anda dan saya untuk menemukan kerajaan surga. Jauh-jauh datang, ada yang dari Cimone, ada ya. Saya tahu dari yang jemput saya. Mama saya kesini karena mama saya loh. Mama saya udah hampir 20 tahun. Kalau situ mau ya karena mama saya orang baik, saya juga mau jadi orang baik. Saya hampir mau nanya, Papa udah nikah belum? Kalau belum jadi pastor lah. Amin. Nah, bagi saya Bapak Ibu, penerapannya seperti itu. Kalau perumpamaan itu dikiaskan tentang kerajaan Allah, hadirkan itu, cari itu, perjuangkan itu. Jauh-jauh datang di tempat ini. Romo tempatnya nanti yang baru. Ada banyak playgroundnya di sini, balon di belakang. Ya mungkin Anda emang disuruh sukacita ya kan. Tahun lalu saya masih membantu di sini, tapi di sana itu ya agak ya gedung mewah sedikit ya. Waktu saya pikir ini adalah komunitas yang dimana Anda punya ruangan khusus, saya nekat pakai jubah kan yang tahun lalu itu ya, pas masa COVID ya. Kalau tahu di situ ada resepsian, ada apa juga pertemuan partai. Waduh, saya dikira tamu undangan waktu itu tuh. Untuk dijemput panitia, masih naik ke atas ya waktu itu ya. Dan kita ruangannya agak kecil, harus bawa sound system sendiri dan macam-macam kan sound systemnya. Habis itu Anda beres-beres lagi. Kali ini lain Romo, kita legang kangkung. Sewanya juga murah. Jangan bilang-bilang loh. Tapi inilah mujizat komunitas seperti ini. Dan buat saya sih yang penting misalnya dari komunitas Anda dan isi dari komunitas Anda memuji Tuhan dalam kebersamaan dan terus mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Perjuangan hadir di sini dengan puji-pujian yang indah, apalagi organisnya. Wah, saya udah sangat gak asing lah, bukan bosan juga sih. Melihatnya bagus ya. Saya kadang sindir-sindirnya organis dulu. Sebetulnya menurut ceritanya dia loh, Romo dulu saya itu organis dangdutan gitu. Agak duggeman ya kan. Ketemu loh sama Perduki, dijadikan bertobat. Lebih suci loh sekarang. Kalau dangdutan kan lain tuh ya, ada sawerannya, tapi organisnya nggak kena saweran. Misalnya ya, kita bisa melihat perjuangan pergumulan kesaksian iman Bang Jack ini.
Atau Anda semua yang mencoba menyanyikan apa nih, singers ya, dengan nyanyian lagu-lagunya, pujian, Anda besok surganya dekat sama malaikat. Malaikat yang khusus kur ada itu. Loh, di kitab suci ada. Anda pernah tahu nggak malaikat yang memuji dan memuliakan Tuhan? Baca di kitab suci. Apa? Siapa itu? Kerubin dan serafim. Oh, sadar lupa. Kerubin dan serafim semua memuji dan memuliakan diri. Oh, TDU itu ya ada. Jadi di perjanjian baru, ya, perjanjian lama sudah ada diungkapkan kerubin dan serafim. Mau baca lagi di kitab Wahyu pun dirumuskan tentang malaikat-malaikat bagian kor. Maka para singers, Anda sebentar lagi punya sayap. Kameramen Anda dan di kerajaan surga. Kayaknya ada juga sih. Dan saudara-saudara terkasih, saya sebetulnya ingin menggarisbawahi perjuangan Anda ke sini datang ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan pernah merasakan sia-sia, karena perjuangan itu menjadi pergumulan Anda menemukan mutiara. Apa yang menjadi menarik juga, bagaikan harta terpendam. Apa sih harta terpendam itu? Sesuatu yang kita temukan berharga, lalu kita tanam lagi karena memang sangat berharga, dan Anda utang-utang saweran sana sini beli itu tanah supaya hartanya itu benar-betul menjadi berharga. Jadi perumpamaan ini, mutiara dan harta terpendam, intinya adalah menemukan sesuatu yang berharga. Bacaan pertama pas loh, Musa ketemu dengan Tuhan. Saya jalan-jalan aja lah supaya kelihatan gak ada yang ngantuk gitu. Musa menemukan Tuhan. Dia kenapa? Ketika Musa menemukan Tuhan, dia kenapa? Dengar nggak tadi bacaan itu? Sama lektor yang hampir lupa dia membaca lektor. Kalau yang baca ya, gua lagi. Kalau nggak ada yang promosi siap sedia. Kira-kira lupa ya? Ya nggak apa-apa. Yang ulang tahun, ya buang. Kira-kira apa? Musa ketemu Tuhan, jadinya gimana? Bercahaya betul, orang suci. Lupakan loh, ini ada Musa bertemu dengan Tuhan, jadinya bercahaya. Anda ketemu dengan Tuhan, jadinya bercahaya. Cahaya apa? Kemilau indah dengan kesaksian Anda itu tadi, ya kan? Jadi orang saleh, baik, penuh sukacita. Disitulah Musa merasakan kerajaan Allah hadir pada dirinya, dan akhirnya menuntut orang Israel keluar dari Mesir. Susah loh Bapak Ibu, gak punya modal apa-apa, disuruh nuntut, ya kan? Coba Bapak mau nggak nuntun ada 100 orang gelandang ke alam sutra? Mau pakai apa? Jalan kaki orang dekat ya misalnya. Kalau saya udah tua, apa justru makin sehat. Kamu jangan gitu dong. Oke kan? Ibaratnya begitu. Maka Musa bertemu dengan Tuhan itu bercahaya, kemilau. Dan kalau kemilau, itulah kerajaan surga. Kalau saya, pengalaman saya sebagai imam, ada yang meninggal dunia dan sebagainya, saya sebetulnya banyak menemukan pengalaman mistik tertentu, tapi tidak pernah berani saya katakan. Takut Anda takut, atau minimal menjadi cerita horor. Tapi saya hadapi. Kalau saya berhadapan dengan orang Katolik masih muda,
meninggalnya narkoba. Apa yang terjadi? Gak percaya. Matanya melotot, mulutnya berbusa, baunya sakit, tahu sakit itu ya. Orang Katolik lidahnya nggak keluar. Kalau belum makan dia mati. Jadi saat saya melihat anak muda dan itu Katolik, siapa yang paling bersedih? Keluarganya pasti duka cita, nangis-nangis. Karena apa? Kok bisa aku begitu terjerat narkoba, mati overdosis ya gitu. Tapi yang lebih menderita lagi Romo, karena saya sebagai kepala, ya ampun doaku, kenapa begini? Dia pernah dibaptis lagi. Orang tuanya cuma jerit-jerit nangis, wow, 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 gitu kayak bulan. Ya nggak merem-merem itu jenazah tuh. Mama jadi nggak bisa merem gimana? Wow, begitu kan? Sini ibu di sana dulu sebentar. Semua ya tinggalkan saya seorang diri. Sebut saja namanya Bejo gitu. Bejo. Kamu kan orang Katolik Jo. Ketemu Tuhan jangan melotot gitu. Nggak sopan banget. Ketemu Tuhan yang ringan ya, jangan melotot, jangan dibawa itu bisa di kerajaan surga. Jo ya, oke. Romo doain, jangan takut ya, Jo. Romo doain ya, dalam nama Yesus. Busanya berhenti. Sebelumnya, lah cuma dinangis doang. Dan diajak dialog. Jenazah itu kalau kamu mati misalnya ya, wajahmu ya kayak begini, gitu ya. Tapi problemnya badanmu udah kaku, tapi jiwamu ya kayak gini nih. Ada di sekitarnya begini-begini, nggak kelihatan kayak film Ghost itu loh. Pernah tahu kan ya? Oh my Lord, my darling, I hunger for your touch. Ini kayak film Ghost kita ya. Bayangannya kayak gitu sudah yang terkasih ya kan? Tapi jenazah itu bisa diajak dialog karena dia masih ada di sekitar situ dan dia bisa mengusahakan pakai dialog. Nah, ketika saya janjikan saya bantu doa 3 kali lipat, ya kan? Kalau teman-teman ini maaf ya, komunitas Perbudi chapter Tangerang yang meninggal siapa? Mau yang kameramen, mau yang koordinator? Ya, saya kan nyobain ya. Misalnya meninggal di antara kita, saya merasa Anda orang saleh. Begitu meninggal langsung masuk surga. Amin. Amin. Jadi saya nyaman berdoanya. Tapi kalau orang yang berhadapan kayak begini, umat kita lagi, saya berdoa 3 kali lipat. Ya kan? Nah, itulah sebuah catatan bagaimana kita melihat kadang-kadang keadaan kegelapan itu seperti itu. Tapi kalau yang meninggal orang saleh, aduh baunya wangi, senyum. Pernah malah saya misa di hadapan saya kan, kalau dulu saya misa, sekarang kan kita adanya di rumah duka, Buntek, Wasis, Gereja, udah bolak-balik sering terus pelangganan karyawan udah kenal siapa Romo Uni. Dikit-dikit bisa arwah, dikit-dikit bisa arwah. Lagi mau UKS bisa arwah pun bisa. Dan bagaimana jika di Jawa Tengah jenazahnya itu dihadapi di altar, bukan menghadap ke sana, nanti kepalanya ngadep di sini face to face sama Romo. Yang duka cita di sini, ya kan? Yang kornya di sini, yang Anda menunduk gitu ya, menyeratkan Anda sedang berkabung. Lah Romo face to face.
ketika Romo berdoa, Tuhan sertamu, marilah mengeri kedip. Senyum. Beneran nih saudara-saudara. Kalau saya tunjukin, hati ya. Kalau ada bisa-bisa arwah. Tapi saya berdialog itu adalah sebuah kata terima kasih. Makasih Romo didoain. Itu kalau yang meninggalnya baik-baik. Senyum. Ada yang malah kedipin mata. Masa gak ada level lain gue dicintai malah menjenazah. Tapi itu yang terjadi, komunikasi. Dan ketika kita berhadapan dengan mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan damai, sukacita, beriman, apalagi ada komunitas pertugi gitu ya, itu damai, betul bercahaya. Sehingga dia meninggal, apa ya, melihat keharumannya. Ada juga sih pengalaman di situ yang saya bisa lihat. Maaf ya, kalau yang meninggal orang baik-baik, yang melayat itu banyak, maka segera kita bisa menilai Anda baik atau tidak dapat dinilai ketika Anda mati. Yang datang siapa? Pernah loh saya bisa yang datang cuma 5 orang, pembantunya, 2 anaknya, istrinya, 1 ketua lingkungan, terpaksa dia kayaknya. Yang lain mana? Pada kadang dia tuh SMS, kok bisa? Dia bisa sebentar, apa-apa yang meninggal ini orangnya ada rese. Dia itu apa ya? Kalau diundang lingkungan gak pernah datang, cenderung marah-marah, dan jadi orang Katolik yang gak bisa dicontoh. Di tengah masyarakat juga disebelin Romo, apalagi di lingkungan gereja. Jangan bilang-bilang Romo ya, lalu udah bilang ini. Paham maksudnya ya? Oh gitu. Tapi karena saya seorang pastor, bagaimanapun keadaannya, maka saya merayu Tuhan sampai 3-7 kali. 3 kali lipat. Tuhan, bagaimanapun juga hamba-Mu pernah dibaptis. Please, ampuni dong dosa-dosanya. Oke, tapi kau harus puasa. Saya siap puasa untuk orang ini. Itu yang dinamakan silih. Makanya kan kita punya doa-doa apa begitu. Bukan karena terlalu PDTM ya, percaya diri tidak tahu malu. Tentang Anda beriman sama Yesus, Anda pasti masuk surga, saudara-saudara masuk surga. Nah kalau pemakainya habis judi gimana? Masuk surga? Tidak juga. Itu pergumulan dan kesaksian iman kita. Nah ini Bapak Ibu sudah terkasih. Konkretnya apa? Hadirkanlah surga melalui perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Kerajaan Allah seumpama harta terpendam. Anda harus cari harta itu. Perumpamaan kerajaan surga ibarat mutiara. Anda harus temukan itu, karena ini semua berharga. Kerajaan surga juga Anda selalu nyanyikan, Anda selalu serukan, Anda selalu doakan. Di mana? Doa? Ngomongnya gimana? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah adveniat regnum tuum, bahasa Latinnya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Nah inilah surga. Datanglah kerajaan Tuhan. Apa? Yang membawa damai, sukacita, saleh, kebaikan, kemurahan, tolong menolong. Itu kerajaan surga. Jadi perumpamaan Yesus ini sebetulnya ingin menggambarkan, yuk kita cari surga, yuk kita perjuangkan surga.
syukur hadirkan selagi kita masih ada di dunia, supaya kalau besok mati nggak kaget nemuin surga. Amin. Amin. Maka itu Bapak Ibu, yang hadirkan surga itu bagaikan mutiara yang selalu kita perjuangkan. Semoga komunitas Perbuki ini juga menemukan surga di komunitas ini. Amin. Tiap minggu ya ketemuannya ya Bu ya. Iya, bukan wajah Anda bercahaya semua, kayak Musa. Amin. Amin ya. Kok murung gitu? Amin. 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 Seperti Musa ketemu Tuhan bercahaya karena dia intimacy with God, ya, mengalami kedekatan dengan Tuhan. Begitu. Romo Rudi bercahaya kan? Bercahaya. Jidatnya. Saya mikirin kerajaan surga, rambut saya berguguran, saudara-saudara. Sebetulnya mikirin dosa umat juga. Kapan mereka bisa bertobat ya? Tapi Romo terus berjalan, berkumpul, berjuang, tidak pernah boleh putus asa. Temukan itu dalam keseharian Anda. Waktu saya bisa ada HUB, saya bilang kerajaan surga itu juga ditemukan dalam keluarga Anda. Amin ya. Amin. Amin. Dari Perbuki kita memuji Tuhan, menerima firman, tubuh dan darahnya, bawa dalam keluarga. Hadirkan juga di sana. Minimal apa? Doa bersama, baca firman. Ada yang sering baca? Ada yang sering? Siapa yang tiap hari tunjuk tangan? Oh iya ada. Tuh bersinar. Ibunya ulang tahun. Yang lain kadang-kadang jujur sekali. Yang tidak pernah organis banget. Tuhan. Dibaca ya, supaya apa? Itu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu pembawa terang cahaya. Jangan firman-Mu ku baca kadang-kadang, lagi kamu ke itu kan. Apal itu, karena saya pikir ini umat kita gimana sih ya, jangan mau kalah dengan orang Protestan secara mulai besok, hari ini ntar malam ngapain seperti itu. Amin Bu ya. Amin. Baca aja teman-teman. Santo Hieronymus pernah berkata Bu ya, baca kitab suci kau kenal Tuhan, nggak pernah baca tidak tahu sama sekali. Gitu. Oh gitu ya Roh. Iya, apalagi itu membawa terang, kan cahaya. Karena itulah firman Tuhan itu selalu harus kita andalkan. Amin. Amin. Akhirnya saya biasanya menutupnya dengan apa teman-teman? Cari mangga di Purwosari, ciptakan surga setiap hari. Buah mangga, buah kedondong. Cukup dong. Nyanyi. Apa? Oh semua baik. Lulusan Bang Jack. Oke. Yuk, saya akan nyanyi. Semua baik ketika Anda dan saya menemukan kerajaan surga. Oke deh, nyanyi buat Anda.